Shalom, puji Tuhan. Terima kasih buat GBI El Shaddai Depok yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, saya sangat punya ikatan yang kuat dengan Depok karena saya juga lama tinggal di sana, besar di sana gitu ya saudara. Dan saya rindu khususnya buat GBI El Shaddai Depok, jemaat dan pelayan Tuhan, kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan lebih luar biasa lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Berkati, singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, secara manusia saya rindu sekali untuk bisa berjumpa muka dengan pelayanan jemaat di GBI El Shaddai Depok. Ya, kalau sebelumnya saya sempat ke sana, kalau nggak salah 2 kali saya khotbah di sana, dan sekali sebelumnya online lewat YouTube, dan sekarang juga lewat YouTube. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah membatasi ya, untuk kita bisa bersuka cita dan menerima pengurapan yang baru daripada Tuhan, dan kita boleh dikuatkan bersama-sama. Saya percaya, saya juga ketika saya sharing ini, saya juga dikuatkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Ya, kali ini saya rindu membawakan firman Tuhan tentang just believe, hanya percaya saja. Percaya saja. Kenapa saudara? Mari kita buka sama-sama di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Fokusnya saya di sini tentang Yesus menyembuhkan anak Yairus, ya, membangkitkan anak Yairus, membangkitkan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara, Yairus, kepala rumah ibadat, mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati, tersungkur depan kakinya dan memohon dengan sangat supaya ia datang dan meletakkan tangannya dan menyembuhkan anaknya. Seorang kepala rumah ibadat, kalau kita lihat secara organisasi, Tuhan Yesus tidak punya jabatan apa-apa. Ya, dia hanya seorang anak tukang kayu. Tapi kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus, tersungkur. Saudara, orang-orang Farisi juga mungkin melihat di sana, ini kepala rumah ibadat ngapain tersungkur di depan Yesus? Dia mohon dengan sangat. Ketika saudara, manusia dipepet dengan sesuatu yang urgent gitu ya, kayak anaknya udah sakit parah, udah rasanya apa aja pokoknya, malu juga udah dilepas semua, gengsi dilepas semua, datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Itulah, kadang memang manusia perlu dipepet dulu ya, perlu dipepet banget baru kita nyerah gitu kali ya. Dan Yairus memohon dengan sangat. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini juga harus kita tiru, merendahkan diri, bahwa artinya we are nothing without God. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi jangan sombong. Dan yang kedua, Yairus memohon dengan sangat. Ketika kita merasa bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan, dan kita pasti datang dengan harapan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas hidupku. Jadi dia memohon, Yairus memohon dengan sangat supaya datang dan menyembuhkan anaknya. Mungkin akhir-akhir ini juga yang kita sedang mengalami ini. Kita memohon dengan sangat kepada Tuhan. Terus percaya, terus percaya. Langsung saja, lalu ada wanita pendarahan yang menjamah jubah Yesus dan disembuhkan. Ayat yang ke-32, lalu ia, Tuhan Yesus, memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu, yang menjamah jubahnya, karena ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara bisa kebayang, Yairus sedang merindukan mujizat, lalu dia melihat orang lain yang masalahnya lebih besar dari dia menerima mujizat yang besar.
Saudara, kadang kita juga seperti itu ya, melihat orang, wow, ditolong Tuhan karena punya masalah yang besar, dan ditolong Tuhan, iman kita rasanya kayak dikuatkan ketika dia kesaksian. Saudara, kita juga ngerasa, wah, ini dia 12 tahun pendarahan, anak saya baru umur 12 tahun dan belum ada 12 tahun sakit gitu ya, mungkin baru seminggu 2 minggu, pasti bisa disembuhkan. Iman Yairus bangkit. Wah, luar biasa, ini pasti anakku disembuhkan. Dia udah mulai bayangin nanti akan jalan-jalan sama anak-anak, sama anak perempuan ini, beliin mainan yang terbaik buat dia. Dia sudah bayangin mungkin hal-hal yang indah akan dilakukan bersama dengan anaknya. Tetapi ayat selanjutnya, saudara, kita baca sama-sama. Di sini dikatakan ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, masih ngomong sama wanita pendarahan ini yang sudah disembuhkan, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, mungkin sepupunya, saudaranya gitu ya, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Anakmu udah mati gitu ya. Saudara, ketika kita, wah, lagi ini imannya Yairus lagi atau bang, kayak dijatuhkan dari atas lantai 30 ke bawah, hancur sudah pengharapan. Buat apa lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Dalam artian, enggak usah lagi berharap sama Tuhan, masalahmu udah tambah besar, enggak akan ada pertolongan dari Tuhan, udahlah, udah hancur. Yairus berharap dari sakit terus sembuh, tapi ini malah mati. Yairus belum punya iman ke sana. Yairus belum punya, nggak bisa ngebayangin iman bahwa anaknya mati. Dia nggak bisa membayangin bahwa anaknya mati. Dia hanya percaya kepada Yesus bisa menyembuhkan. Dia tidak percaya kalau Yesus juga sanggup membangkitkan. Jangan-jangan kita juga mengalami ini. Ketika masalah kita tambah buruk, kita merasa bahwa Tuhan nggak sanggup tolong kita. Jangan-jangan kita juga seperti Yairus, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin lebih buruk dari apa yang kita bayangkan, kita ngerasa bahwa Tuhan tidak baik dan Tuhan tidak bisa menolong kita. Sehingga ada banyak bisikan, udahlah, nggak usah lagi percaya sama Tuhan, nggak usah nyusah-nyusahkan guru gitu ya, bahasanya begitu di sini. Mungkin bahasanya yang di pikiran kita, udahlah, nggak usah percaya lagi, nggak ada pengharapan dalam Tuhan, dan kita mulai digoyahkan. Nah, inilah saudara yang penting kita perhatikan. Jangan pernah membandingkan pengalaman iman orang lain dengan pengalaman kita, saudara. Bahwa pengalaman orang lain juga, wah, ini juga pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yairus lihat wanita pendarahan dan merasa bahwa ini juga pasti, oh, mujizat juga pasti terjadi dalam hidupku. Kalau wanita pendarahan 12 tahun aja bisa ditolong, pasti anakku juga ditolong. Ya kan, ada lagunya ya. Kalau lain ditolong, saya juga, gitu ya. Saudara, kita merasa bahwa ketika kita ngelihat orang lain kesaksian, oh, saya berdoa puasa maka Tuhan bukakan dalam bisnis usaha begini begitu. Saudara, belum tentu ketika kita tiru, kita doa puasa, lalu kita mendapatkan pertolongan yang sama seperti orang yang kesaksian itu. Itu memang buat dia, bagian dia. Kita nggak bisa ikut-ikutan. Iman kita bukan iman ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan, tetapi benar yang kita terima dari Tuhan. Ya, jadi yang pertama, datang dengan kerendahan hati. Yang kedua, mengakui bahwa Tuhan hanya Tuhan yang berkuasa. Yang ketiga, jangan bandingkan pengalaman orang lain dengan kita. Yang keempat, kalau kita balik ke ayat yang 23, dan tersungkurlah ia dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yang keempat adalah jangan pernah mengatur bagaimana cara Tuhan menolong kita. Yairus sempat memikirkan cara Tuhan, kau tumpangkan tangan, maka anakku akan sembuh, mengatur caranya Tuhan menolong. Padahal Tuhan bukan mau menyembuhkan, tapi mau membangkitkan. Kenapa? Karena Tuhan mau membangkitkan. Yang paling utama adalah membangkitkan iman dari Yairus untuk melihat kebesaran, kekuasaan Tuhan. Saudara, jangan pernah pikirkan caranya bagaimana Tuhan tolong kita. Just believe, percaya aja, maka engkau akan melihat mujizat. Lalu Yairus di situ ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Lalu jangan takut, percaya saja. Yairus yang kelima. Jadi yang pertama kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengakui kuasanya Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang ketiga, jangan bandingkan pengalaman iman orang lain, ya, mujizat yang dialami orang lain dengan kehidupan kita. Yang keempat, jangan pikirkan caranya atau jangan atur Tuhan cara tolong kita. Yang kelima, tetap dekat dengan Tuhan.
Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus bilang sama Yairus, jangan takut, percaya saja. Dia ada di dekat Tuhan sehingga mendengar dengan jelas. Tetap bangun keintiman dengan Tuhan, bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Kita mendengar lebih jelas. Kita bisa mendengar arahan Tuhan lebih jelas. Dan iman kita boleh tetap terpelihara dengan baik. Jangan justru malah, udahlah malas pelayanan. Sudahlah, nggak usah ikut ibadah, nggak enak ibadahnya online. Apalagi bagusan gereja lain ibadah online-nya daripada gereja kita. No, jangan bandingkan, saudara. Tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tetap dekat dengan Tuhan, bangun keintiman kita lebih lagi. Bahkan kalau akhir-akhir ini harusnya meningkat lebih lagi, 2 kali lipat. Ya, tetap dekat dengan Tuhan. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka ada yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya lah tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dari yang tadi menertawakan, mungkin mencibir, atau yang tadinya tidak percaya, tapi mereka sekarang takjub. Saudara, mungkin orang-orang sekelilingmu justru menertawakan imanmu. Tetap percaya, jangan goyah, tetap percaya. Tetap percaya, pegang imanmu teguh, tetap percaya. Mujizat pasti terjadi. Tapi itu yang pertama, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui Dia yang berkuasa. Yang kedua, yang ketiga, jangan bandingkan pengalaman iman mujizat orang lain dengan kita. Yang keempat, jangan pikirkan atau jangan atur cara Tuhan menolong kita. Yang kelima, tetap dekat dengan Tuhan sehingga kita boleh terus berjalan dalam janji Tuhan, sehingga kita boleh melihat mujizat Tuhan. Amin. Ya, Yairus hanya mengharapkan dari sakit ke sembuh, tetapi Tuhan bawa dia dari dari mati dibangkitkan. Mungkin kita berharap 2001 begini begitu, ada banyak harapan. Ternyata jadiannya lebih buruk. Percayalah, mau keadaan seburuk apapun, Dia Tuhan yang tetap berkuasa, sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang tetap berkuasa, sanggup mengadakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Baik dalam bisnis usaha kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita. Amin. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, saya rindu berdoa buat jemaat GBI El Shaddai Depok. Tuhan, dalam nama Yesus, hamba-Mu numpangkan tangan buat setiap jemaat dan pelayan-pelayan di sana dalam nama Yesus. Kekuatan yang daripada Tuhan memampukan mereka untuk terus berlangkah dalam janji Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang saat ini goyah imannya, yang saat ini mungkin ragu atau khawatir, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Firman-Mu menguatkan kembali. Dan kalau ada yang sakit saat ini, apapun itu, dalam nama Yesus kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan turun dalam nama Yesus. Dan Kau memberkati keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan dari setiap pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan dan jemaat-Mu dalam nama Yesus. Dan terima kasih Tuhan, dan Kau juga akan mengirimkan pelayan, gembala Tuhan Yesus, Kau tentukan dalam nama Yesus untuk boleh meneruskan tongkat estafet penggembalaan di GBI El Shaddai. Orang yang terbaik Tuhan yang Kau pilih dalam nama Yesus, sehingga ada banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, jemaat dan pelayan GBI El Shaddai Depok. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita bisa boleh berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, dan kita boleh melihat sama-sama menyaksikan betapa luar biasa Tuhan kita. Just believe, tetap percaya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.